Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Rabu 3 Juli 2024. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini dari Markus 9 ayat 14 sampai dengan 29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kepadamu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami. Kami bersyukur pagi ini kami akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan. Kiranya oleh Roh-Mu yang kudus kami dituntun, kami diberi kemampuan untuk mengerti dan memahami dengan baik. Bapa di surga, berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengarkan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dari Markus pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29 di bawah judul Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan mereka. Pada saat orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Jawab seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hai generasi yang tidak percaya, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu? Sampai kapan aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kepadaku." Lalu mereka membawa kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, ia segera mengguncang-guncangkan anak itu, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu mencampakkannya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Tetapi jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat? Segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menghardik roh jahat itu dengan keras. "Hai engkau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan merasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak
dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebat. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang berkata, "Ia sudah mati." Namun, Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia berdiri. Ketika Yesus masuk ke rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka kepadanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Amin. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah belajar dari kegagalan. Melada diomai katang lororan. Saudara-saudara, salah satu penulis ternama, Gary Thomas, pernah menuliskan bahwa kualitas spiritualitas seseorang sangat tergantung pada seberapa kuat hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan yang akrab dan taat. Akrab karena selalu ada waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, dan taat karena terus hidup dalam kehendak Tuhan. Kisah kegagalan murid-murid yang diceritakan dalam teks Alkitab hari ini disebabkan oleh penurunan kualitas spiritualitas mereka. Mengapa demikian? Rupanya ada dua sebabnya. Pertama, kurangnya dan lemahnya iman. Kedua, rapuhnya kehidupan doa para murid. Dampaknya, orang lain yang menyaksikan kehidupan para murid mempertanyakan dan meragukan kuasa Yesus. Ayat 23. Tampaknya murid-murid telah terlena dengan pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih, sehingga mereka melupakan hal terpenting yang mendukung pencapaian mereka, yakni iman dan doa. Akibatnya, murid-murid bukan saja gagal dalam pelayanan, tetapi juga meredupkan kemuliaan Yesus dalam diri mereka. Dalam situasi ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada para murid sembari bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Dimulai dari meneguhkan iman orang tua anak yang kerasukan setan, hingga mengusir setan dari si anak. Selain itu, ia mengingatkan para murid untuk kembali meneguhkan komitmen disiplin rohani mereka. Penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus segera menjawab orang-orang, sekaligus menyadarkan para murid-murid untuk kembali pada ketekunan beriman dan berdoa. Saudara-saudara, ada sebuah ungkapan, bekerja untuk Tuhan namun tidak bersama Tuhan. Ungkapan ini merupakan sebuah peringatan untuk melihat sejauh mana kebergantungan dan penyerahan diri seseorang dalam pelayanan dan semua pencapaian dalam pelayanan. Henry Nouwen pernah mengatakan, pencapaian terbesar dalam hidup ini bukanlah kesuksesan, nama besar, kekayaan, dan lain sebagainya, melainkan penyangkalan diri. Hanya dengan menyangkal diri, maka seseorang dimampukan untuk terus bergantung kepada Tuhan, sekaligus hidup dalam relasi yang benar dengannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur terima kasih atas anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan. Dalam beberapa saat lamanya kami
sudah membaca, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon sekali lagi ya Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan memahami dengan baik dan benar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, khususnya di hari ini. Dan biarlah ya Tuhan, kami terus dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, setia dalam iman dan bertekun dalam doa, apapun yang kami lakukan, baik dalam menjalani hidup kami sehari-hari maupun dalam mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di Gereja Toraja Bogor. Tuhan kiranya menolong dalam berbagai hal. Mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul karena berbagai persoalan hidup, karena berbagai harapan-harapan dan cita-cita, Tuhan topang mereka. Saudara-saudara kami yang sedang dalam studi, Tuhan berikan hikmat-Mu dan beri kemampuan untuk menjalani dan menyelesaikan studi mereka. Bapa di surga, di waktu-waktu ini sebagian dari anak-anak kami akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan kiranya membuka jalan dan biarlah semuanya boleh berlangsung dalam tuntunan anugerah Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan topang mereka dan berikan keteguhan iman, harapan dalam menjalani masa tua, dan biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan terus menjadi bagian kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin dan semua pemangku. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan biarlah mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, dan oleh anugerah-Mu, kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan. Bapa di surga, seluruh keberadaan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kiranya Tuhan mengampuni segala dosa kami dan menyempurnakan doa ini yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan singkat kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.